Tak terima melihat sang ayah berselingkuh dengan tetangganya sendiri saat sang ibu sakit, seorang pemuda memilih memberi pelajaran kepada calon ibu tirinya. Bahkan ini menjadi pemberitaan dan jadi kasus di Sumatera. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Asahan, Sumatera Utara. Seorang wanita berusia 54 tahun bernama Orlide Boru Nambaban. Seorang janda dengan 4 anak, 2 anak tinggal bersama dirinya, sementara 2 anak lainnya sudah menikah dan hidup terpisah. Orlide sendiri dikenal sukses punya usaha catering di lingkungannya. Dikenal sebagai wanita yang baik, ramah, disukai banyak orang dan cukup terkenal. Para tetangga pun menyukai Erlida. Tak hanya baik, Erlida sendiri dikenal dermawan. Tak pernah ada permasalahan di lingkungannya, apalagi Orlide punya musuh. Menurut tetangga, tak mungkin Orlide punya musuh. Namun ada yang aneh di tanggal 31 Maret 2022. Sang anak dari Orlide, Esti, nampak kaget dan terbangun. Saat dirinya terbangun, lampu pun gelap dan yakin mati lampu. Namun tiba-tiba Esti mendengar jeritan sang ibu dari luar kamarnya. Esti sendiri di sana ikut menjerit dan meminta tolong, berharap para tetangga mendengar, namun ragu. Hingga akhirnya Esti pun menelpon tetangganya yang polisi dan mengabari di rumahnya ada jeritan sang mama. Tak lama Esti pun mendengar para tetangga berdatangan, hingga akhirnya Esti memberanikan diri keluar dari kamar. Menyalakan lampu, Esti kaget melihat sang ibu tergeletak di lantai dengan penuh banyak cairan merah, dan Esti pun langsung keluar minta bantuan para tetangga. Tetangga di sana pun membantu Esti dan menenangkan Esti, hingga salah satu tetangga yang polisi mengabari kantor polisi dan melaporkan kejadian ini. Pihak kepolisian datang menyelidiki kasus, membawa jasad Orlide ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi, dan hasilnya Orlide mengeluarkan banyak cairan merah karena mendapatkan banyak tikaman hingga akhirnya tak bernyawa. Setelah menginterogasi keluarga, tetangga, bahkan melihat CCTV di jalanan, pihak kepolisian pun mendapatkan info dari orang terpercaya kalau pelaku yang menghabisi Orlide adalah tetangganya sendiri. Seorang lelaki berusia 25 tahun bernama Yoholman Kultom. Saat itu langsung dilakukan pengajaran kepada pelaku. Menurut saksi, pelaku sendiri ada di Deli Serdang dan kini pelaku pun akan kabur ke Bandara Kuala Namu. Namun berkat kerja keras pihak kepolisian akhirnya membuahkan hasil. Pelaku berhasil diamankan saat menuju bandara untuk kabur ke Makassar. Pihak kepolisian pun mengamankan pelaku, namun saat itu pelaku memberikan perlawanan hingga akhirnya didor pihak kepolisian. Dimintai keterangan hingga akhirnya pelaku pun mengakui dirinya pelakunya. Bahkan pelaku pun mengungkapkan kalau ini sudah direncanakan. Semua sudah disiapkan, dirinya pun sudah membeli tiket ke Makassar untuk kabur setelah melakukan aksinya. Motifnya sendiri karena pelaku kesal tahu sang ayah berselingkuh dengan Orlide saat sang ibu sakit. Bahkan perselingkuhan itu pun terjadi lama, sang ibu mengetahuinya hingga akhirnya ibunda dari pelaku sendiri mengembuskan napas terakhirnya tahu karena sang suami selingkuh. Pelaku pun nampak dendam kepada sang ayah dan juga kepada Orlide selingkuhan dari sang ayah. Hingga setahun berlalu, sang ibu sudah berpulang, pelaku pun masih dendam. Kesal saat melihat sang ayah nampak berduaan lagi dengan Orlide, hingga akhirnya malam hari pelaku pun punya niat menghabisi Orlide, wanita yang disebutkan pelaku perselingkuhan dengan sang ayah. Malam itu pelaku pun langsung ke rumah temannya meminjam motor dan membawa senjata tajam untuk rumah Orlide. Masuk dengan cara menjongkel jendela depan hingga melepas satu jendela lagi, pelaku pun berhasil masuk ke kamar Orlide. Orlide terbangun dan menyalakan lampu. Tak menunggu waktu lama, pelaku pun langsung menakam Orlide. Pelaku bahkan menikam Orlide beberapa kali hingga akhirnya Orlide menjerit dan kedengaran oleh Elisa sang anak. Sadar Orlide sudah tidak bernyawa, pelaku pun mengambil harta benda Orlide dan langsung kabur mendengar jeritan Elisa, anak dari korban. Kabur meninggalkan rumah Orlide dengan motor dari temannya. Pelaku pun langsung pulang ke rumah, mengganti baju dan bersiap kabur untuk ke Makassar. Namun naas pihak polisian lebih pintar hingga akhirnya pelaku pun berhasil diamankan saat melakukan pelarian dan akan terbang ke Kuala Namu. Diamankan pihak kepolisian, pelaku pun menjalani persidangan beberapa kali dalam persidangan tersebut hingga akhirnya divonis 11 tahun penjara. Saat itu pihak kepolisian tak mengamankan pelaku saja, melainkan mengamankan senjata tajam yang digunakan. Keluarga dari Orlide tak menyangka kalau Orlide dihabisi tetangganya sendiri. Dengan tegas membantah ada perselingkuhan di antara Orlide dengan ayah pelaku. Menurut keluarga Orlide, Orlide berpacaran dengan ayah pelaku saat sang ibu dari pelaku memang sudah berpulang. Yang ternyata memang benar, Orlide dengan ayah pelaku memang akan segera menikah dan Orlide akan segera menjadi ibu tiri, namun gagal karena dihabisi. Ayah dari pelaku sendiri tak tahu kalau sang anak ternyata menyimpan dendam. Ayah dari pelaku mengungkapkan mereka memang sesama lelaki dan terkesan cuek di rumah.
Tak menyangka sang anak pun bisa melakukan kejadian ini hingga akhirnya diamankan. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.